Oke, jadi saya punya PS3 Super Slim maupun Slim. Dan keduanya itu saya beli di toko Matahari Game dan juga Ferry Pratondo ya, di harga 1,8 jutaan, sama lah. Jadi saya sengaja beli dua versi untuk ngetes cocoknya itu saya itu pakai apa. Karena kan saya waktu itu buka rental rencananya. Karena jangan sampai misalkan nih kita ada planning buka rental PS3 nih 50 unit gitu kan, masal. Tapi salah pilih. Nah, ini kan bahaya, fatal gitu kan dampaknya. Lah kok bisa fatal? Ya karena kan satu unit ini kan harganya 2 jutaan. Kalau dikali 50 itu udah 100 jutaan. PS tok ya itu. Nah, 2024 lalu kan saya beli di harga 1,7 sampai 1,8 jutaan. Sedangkan sekarang itu sudah naik sampai 2,1 bahkan 2,2 jutaan. Jadi di video kali ini saya akan review PS3 Slim seri 25 160 GB yang saya beli di Ferry Pratondo setelah 5 bulan 6 bulan pemakaian. Simak terus video ini, jangan di skip-skip supaya teman-teman dapat wawasan baru dan mendapatkan info sebelum beli PS3. Oke, langsung saja. Oke, seperti yang saya mention pada awal video, unit yang saya beli itu adalah PS3 Slim seri 25 dengan kapasitas harddisk 160 GB. Jadi itu bisa dibilang gamenya cukup mepet ya, karena sebatas 10 sampai 14-an game aja. Itu pun game AAA-nya cuman 3 atau bahkan 6 game saja tergantung gamenya. Karena game-game seperti GTA 5 atau game God of War 3 itu adalah game yang super memakan harddisk. Karena waktu itu tujuan saya adalah untuk rental PS, jadi saya mikir wah yang penting itu game bola. Udah, kalau GTA 5 ya opsional lah, kalau ada bagus, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Maka dari itu saya ngakalinya beli Super Slim juga yang seri 500 GB supaya saya bisa menampung game lebih banyak. Itu kan sekitar 40 sampai 50-an game seperti yang saya jelaskan pada video ini. Nah, ketika video ini dibuat, kebetulan banget ya saya cek video. Nah, kebetulan sekali saya barusan ngecek di toko online Shopee-nya Mas Ferry Pratondo, seri 25 itu sedang habis ya atau sold out. Karena memang seri 21 atau 25 atau bahkan 30 di Slim itu memang diburu oleh rental PS ya. Maka nggak heran, soalnya memang ya rental PS bukanya kan banyak tuh unitnya. Jadi kan mereka kan otomatis butuh banyak unit gitu. Makanya nggak heran sekarang harganya udah naik sampai 2,2 jutaan. Itu saya cek, itu seri 20. Barusan ini saya cek juga di Shopee-nya Mas Ferry Pratondo. Nah, yang kedua adalah masalah yang sering saya alami. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya ya, bukan gimana-gimana. Jadi disclaimer, ini saya tidak di-endorse apa tidak ingin menyudutkan semua pihak, menjatuhkan toko atau gimana. Berdasarkan pengalaman saya sendiri ya, murni itu memang Slim macet atau hang. Itu pernah terjadi ke saya. Cuman tidak sesering Super Slim. Nah, seperti yang saya sebutkan di video saya yang Super Slim, review Super Slim 5 bulan yang lalu, itu wah buset, Super Slim itu rasionya itu jauh lebih tinggi macetnya dibanding Slim. Saya nggak tahu ya itu karena mungkin gara-gara firmware-nya atau gimana. Saya juga kurang paham. Kemungkinan besar sih iya gara-gara firmware-nya. Karena kan itu memang di mesin yang berbeda kan. Kalau Slim itu kan mesinnya jauh lebih tua daripada Super Slim, asumsi saya. Tapi memang anyway, kalau dibilang lebih parah mana macet atau hangnya di Slim atau Super Slim, menurut saya malah di Super Slim. Yang dimana itu malah mesin terbaru loh, malah tambah gampang macet. Saya nggak tahu, itu kembali lagi ke softwarenya sih. Kalau teman-teman punya cerita, nah teman-teman boleh komen di bawah, apakah Super Slim atau Slimnya teman-teman ketika teman-teman pakai mau buat pribadi atau buat rental itu gampang macet apa enggak? Coba komen di bawah. Terus yang ketiga adalah hal yang saya suka nih dari PS3 Slim itu adalah karena handal dan tahan lama. Jadi apa ya, menurut saya ya, ini dari yang sudah saya tes di lapangan, saya buka rental kan, makanya saya beli PS3 jenis Super Slim dan juga Slim itu tujuannya untuk ngetes. Nah, mana yang lebih handal, mana yang lebih istilahnya tahan lah gitu. Saya tes untuk rental bahkan untuk kebutuhan pribadi, ternyata saya itu lebih cocok ke Slim, apalagi seri 21 dan 25. Cuman saya nggak ngomong seri 21 lah karena saya nggak nyoba. Jadi yang sudah pernah saya coba itu adalah seri 25. Nah, Slim itu yang saya suka juga, dia itu bisa langsung main jadi tanpa enable hand. Berbeda kalau kita pakai
pakai yang super slim atau seri slim yang seri 30 juga enable hand juga sih. Nah itu memang firmware-nya ya, saya lupa firmware-nya PS3 Slim 25 saya itu berapa, kalau nggak salah sih 5.2 atau 5.3 gitu, saya lupa. Pokoknya intinya main, saya beli di Mas Ferry Pratondo, main udah langsung gas, game-game di XMB atau di depan layar itu bisa langsung dimainin tanpa harus enable hand. Nah ini secara experience pengguna, apalagi untuk rental ya, nah itu kan sangat bagus. Terlebih kan orang-orang tuh butuh cepet tuh, kalau butuh enable hand kan kelamaan. Apalagi ya ini experience saya juga berdasarkan pengalaman, ketika enable hand itu juga pernah macet. Jadi enable hand belum main game loh ya, itu udah pernah macet, apalagi pas main game, waduh parah. Pokoknya di Super Slim itu nggak tahu kenapa ya, mungkin barangnya dapat yang jelek atau gimana, saya juga kurang tahu. Mungkin bukan karena tokonya ya, mungkin barangnya aja yang kurang bagus mungkin ya. Makanya teman-teman coba komen di bawah, siapa tahu kita bisa berdiskusi lebih jauh lagi gitu, bertukar wawasan lah gitu teman-teman. Oke. Terus yang keempat adalah dari experience pengguna. Nah untuk rental PS ini, seri ini tuh menurut saya itu sangat cocok ya. Maksudnya yang mana? Slim seri 21 dan 25. Karena kembali lagi saya cuman cobanya seri 25. Saya cuman bilang saya itu cocoknya untuk rental PS seri 25 Slim. Terserah mau ukuran harddisk 160 GB, mau 500 GB, mau 1 tera, itu bebas. Itu tergantung teman-teman lah mau pengen nampung berapa banyak game. Kalau saya sih disuruh milih ya 160 aja cukup, karena ya di rental itu ujung-ujungnya main bola kok, menurut saya loh ya. Dan lagi pula kalau yang seri 160 GB itu kan pastinya jauh lebih murah kan daripada yang 1 tera gitu kan, pasti lebih mahal. Nah cuman nih ada cumannya nih, pas saya beli Slim waktu itu, Slim 25 yang 160 GB dan Super Slim 40 seri 40 500 GB, uniknya ini harganya sama teman-teman. Jadi nggak sampai 1,9 juta, sama-sama 1,8 juta. Itu beda harddisknya, yang Slim dapat 160 GB, yang Super Slim dapat yang 500 GB. Saya juga mikir awalnya, loh ini kan Super Slim kan mesinnya terbaru, lah kok lebih murah gitu kan. Itu mikirnya saya seperti itu sih dulu. Terus setelah saya tes sendiri, oh jangan-jangan ini. Nah ternyata teman-teman, memang kebanyakan rental PS itu memburu PS3 seri 25 Slim itu ya gara-gara tahan, makanya harganya jauh lebih mahal. Kebanyakan loh ya. Nah terus kita ke kesimpulannya, ini saatnya beli atau gimana ini? Nah itu seperti yang saya bilang ya di awal-awal, kalau dulu itu saya beli itu 1,8 jutaan, itu tanpa stick ya, edisi harddisknya 160 GB. Jadi sekarang itu saya barusan juga ngecek, itu harganya udah naik 2,2 jutaan, itu pun seri 20 teman-teman, yang dimana seri yang ya gimana ya, kalau jadi saya sih, aku sih nggak beli sih. Kalau saya sih, kalau disuruh milih ya mending cari PS3 bekas aja sih di Facebook atau di temen rental gitu ya, yang siapa tahu mereka mau jual ya, siapa tahu gitu kan. Atau sekalian aja beli PS4 yang hand bekas atau yang ori juga boleh lah, harga-harga 2 juta 3 jutaan. Lebih worth it lagi menurut saya. Kalau harganya normal ya, PS4 nggak naik gitu. Tapi ya semuanya sih tergantung teman-teman sih, kalau mau ya monggo sih gitu. Yang jelas emang PS3 yang tipe Slim dan Super Slim itu, apalagi Slim ya, itu memang apa ya, kenyataannya memang banyak sekali diburu oleh pengusaha rental. Karena kan pengusaha rental itu ya sekali kulak gitu kan 5 unit, 10 unit, apalagi yang udah gede itu pasti banyak gitu kan. Berbeda kalau perorangan, paling kan butuh satu gitu kan, nggak mungkin kan perorangan butuh 3, pasti buat rental ujung-ujungnya. Nah jadi segitu saja dari saya, semoga bermanfaat. Jika kalian pengen request video konten yang lain, teman-teman boleh komen aja di bawah. Kalau misalkan teman-teman suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, kita ketemu lagi di video yang selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.